Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa salam biqadurikum marratan ukhra fi Jawa Channel. Welcome back to Jawa Channel. Sobat Dawa, kembali lagi bersama saya di Jawa Channel 97. Kali ini kita tanpa basa-basi lagi dan tanpa prolog lagi, kita langsung menuju ke tempat wirausaha yang akan kita jadikan konten. Konten kali ini insya Allah akan sedikit menarik ya, karena wirausaha ini cukup terkenal dan masyhur bukan hanya di kalangan kota Cirebon saja, tetapi di berbagai daerah. Kebanyakan merantau dari Jawa ke sini ya untuk usaha tersebut, apa usahanya dan bagaimana inspirasi serta motivasi dari owner pemilik usaha tersebut. Langsung saja kita let's go. Bisa kita lihat owner atau pemilik usaha tersebut sedang muat barang ya. Insyaallah kita akan sedikit bertanya dan sedikit akan keliling mengetahui apa saja sih produk ataupun barang-barang yang diterima, yang dibeli maksudnya di wirausaha ini. Langsung saja Sobat Dawa, ikutin terus. Dia merupakan salah satu owner atau wirausaha muda yang terkenal dan besar di wilayah Cilegon, khususnya daerah Jombang ini. Oleh karenanya bagi Sobat Dawa ataupun para pemirsa yang menonton channel ini, silakan bagi kalian yang mempunyai barang-barang ataupun segala sesuatu yang masih bisa dimanfaatkan untuk didaur ulang, silakan bisa datang ke tempat ini. Kayaknya ini sibuk banget, mau dibawa kemana nih barang-barangnya? Barang ini mau dikirim kalau sudah dikemas, jadi dikirim untuk didaur ulang. Begitu ya, jadi ketika barang-barang ini sudah diproses ya, diproses di lapak ataupun wirausaha ini akan didaur ulang ke berbagai itu ya, daerah luar daerah khususnya daerah Cirebon, pengepul besar sebutan lagi. Ya, ada yang bisa gitu. Oke, langsung saja kita mau Sobat ini mau mengetahui bagaimana ini Pak Karya juga yang Pak Karya itu, saya mau mengetahui produk atau barang apa saja yang diterima ataupun yang bisa didaur ulang oleh para ini kita terlihat banyak sekali ditemukan besi-besi ini. Nah, seperti apapun nanti di sini ada beberapa harga, ada yang ya 3 harga itu bekasnya konsumen. Kalau bisa dilihat dari sana kardus, Nah itu bisa dilihat kardus. Tulisan saya juga ini sebagai kita orang rongsok itu mengubah sampah jadi rupiah, begitu. Motor orang rongsok itu mengubah sampah jadi rupiah dan juga bisa ikut membantu membersihkan lingkungan wilayah sini khususnya, dan besarnya itu lingkungan Indonesia. Kalau tanpa ada rongsok gimana? Seperti itu ya Sobat Awa. Lah di sini di samping kita mengubah rongsok jadi rupiah, saya dengar emang sudah Sampah masuk jadi rupiah. sampah jadi rupiah maksud saya itu. Yang sudah kita dengar bersama bahasanya rongsok atau limbah ini tentunya bisa diolah kembali dan tentunya bisa menampung beberapa masyarakat sekitar untuk menambah penghasilan. Betul, khususnya ibu-ibu rumah tangga sekitar sini, karena ini juga perlu pengerjaan ya. Yang tadinya ada level, nanti ada ibu-ibu yang nyuangin itu, nanti ada istilahnya upah seperti itu. Nah, untuk menambah penghasilan. Seperti ini juga Sobat Awa. Nah ini kan perlu pengerjaan beberapa jam lah, khususnya untuk membersihin tutupnya yang ada dari plastiknya. Betul. Oke, bisa kita keliling lagi barang apa saja makan lagi. Nah selain besi-besi ini, kita lihat banyak sekali tumpukan plastik ini. Kira-kira tumpukan plastik ini belum diberesin ya, belum di packing. Nanti kalau sudah di packing ini akan menjadi beberapa macam. Nah, setelah sudah di packing di beberapa macam, semuanya dipilih, nanti dijual ke pengepulnya lagi. Jadi ke pengepul yang lebih besar lagi, pabrik ya mungkin, atau ulang langsung gitu. Iya, pabriknya. Barang apa lagi selain ini?
Oh, masih banyak, cuma sekarang lagi penuh banget, barangnya tidak bisa lewat ya. Mungkin di sana. Ya, di sana. Oke, karena bertumpuknya barang mungkin kita tidak bisa banyak mengambil ini ya, apa namanya, lihat-lihat seluruhan. Sebelum kita mulai wawancara dengan owner wirausaha ini, kita akan lihat aktivitas masyarakat sekitar dan bagaimana pengaruh wirausaha ini. Maksudnya kita lihat ibu-ibu yang sedang menjual rongsokan yang beliau kumpulin ya setiap harinya, dan bisa dijadikan, bisa dilihat ya sobat Gawa, ada Teta Fatima ini sedang menjual rongsokannya ataupun barang-barang bekas yang beliau kumpulin tiap harinya, mungkin 1 minggu atau 2 minggu dia kumpulin ya, sambil jalan gitu ambil, ataupun dari bekas yang nggak dipakai bisa dijadiin rupiah. Alhamdulillah, itu salah satu pengaruh wirausaha jual beli. Oke, selanjutnya kita juga akan menemui satu ibu rumah tangga yang beliau juga ikut membantu di sini, ikut bekerja sambilan dari kita. Nah, sobat Gawa, buat ini ya perkenalan bagaimana ini juga sebagai inspirasi untuk sobat Gawa, terutama ibu rumah tangga yang masih belum berpenghasilan sampingan lah. Assalamualaikum. Namanya siapa ini teh? Tuan Mustawi ya? Oh, ini kelihatannya sibuk ya. Kerja apa ini di sini teh? Ngerakin ya? Ngerakin aqua. Iya, ngerakin aqua. Sudah lama. Ngerakin apa di sini? Tahun lebih. Oh, udah tahun ya? Berarti kita di sini tiap hari atau? Sempatnya aja. Sempatnya berarti. Dari jam 10 berapa lagi teranggar. Jadi usaha gitu ya, namanya penghasilan sampingan. Bila di samping dia ingin mengurus rumah tangga ya, sibuk dengan sumur, dapur dan kasur, itu beliau juga cari ya untuk tambah-tambah kehidupan hari-hari. Masya Allah, sangat menginspirasi gitu ya. Jadi yang ini pengaruh usaha ini untuk masyarakat sekitar. Mungkin gitu aja teh. Terima kasih teh ya. Nah, di samping begitu banyak barang yang melimpah gitu ya, barang-barang yang siap dikemas dan siap dikirim ini, wirausaha jual beli barang bekas atau rongsok ini memiliki banyak relasi ya, terutama ya yang sejenisnya lapak-lapak tertentu ya, bisa kita lihat di depannya. Nah, inilah salah satu relasi lapak jual beli barang bekas ini. Salah satu relasinya dia datang membawa mobil losbak 1 sama motor ya. Insya Allah setelah ini kita akan menemui owner atau pemilik wirausaha ini ya. Baiklah sobat Gawa, sekarang kita sudah bersama owner atau pemilik usaha jual beli barang bekas ya. Bagaimanakah kisah perjuangan dan motivasi serta inovasi dari beliau di dalam membangun usaha ini? Langsung saja kita dengarkan dari Mas atau Mang ini manggilnya ya? Boleh Mang aja. Boleh Mangkar. Silakan dulu, mungkin boleh perkenalan dulu ya, kita sobat Gawa yang belum tahu nama mungkin dan asalnya juga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya, kalau nama panjang itu Karyadi, nama pendek Karyadi. Garing. Nah, saya asli dari Cirebon. Saya datang ke sini ikut orang tua dulu sebelum lulus madrasah tidak ya, kalau di sana bukan SD, di Cirebon itu setara dengan SD. Nah, dari situ awal mula ke sini. Berarti dari umur berapa kira-kira? Kira-kira kelas 5 itu berapa itu? 12 atau 13 tahun? Ya, antara 11-12. Nah, segitu 11-12. Sampai sekarang berarti cukup lumayan lama ya? Iya, betul. Kemudian langsung saja untuk membangun usaha seperti Mas Karyadi ini kira-kira membutuhkan modal berapa sih? Nah, kalau dulu itu zaman dulu modalnya itu adalah modal ikut pos ya, kalau istilah perlapakan itu rongsok itu ikut pos. Jadi awal-awalnya ikut pos. Nah, jadi modalnya nol.
0% modalnya, 0% dari sana itu. Ikut pos. Nah, dari situ ikut pos menyisihkan sedikit penghasilan, sedikit. Nah, dari situ karena kita ini dari nol, dari bawah, cari pakai gerobak ditarik zaman gerobak, pelanggan semakin banyak, akhirnya opsi itu mendirikan, kalau istilah Rongso itu ngontrak sendiri tanah kosong. Nah, dari situlah jadi modalnya nol, awalnya cuma ikut bos seperti itu. Masya Allah. Jadi awal ikut bos tapi sekarang jadi bos. Jadi betul namanya pergaulan itu ya mempengaruhi kita gitu. Siapa teman kita ya kita pasti ikut kecipratan lah bahasanya. Kita berteman dengan siapa ya kita sedikitnya kita itu ya adalah cepretan dari dia. Kemudian motivasi dan inspirasi dari mana sih kira-kira Mas Karin ini kok bisa kepikiran buka usaha jual beli barang bekas gitu yang sekarang dikenal ya hampir seluruh masyarakat Cilegon lah gitu, karena lapak ini juga sudah begitu besar dan banyak ya pelanggannya. Motivasinya adalah lebih maju daripada hari kemarin, dalam artian saya juga ingin seperti bos gitu, melihat ya bos kan boleh dikatakan kalau mata awam saya itu kaya, banyak duit. Nah deh, itulah motivasi saya juga bisa seperti itu. Akhirnya ya alhamdulillah sedikit ketemu bos-bos besar, ketemu kalau itu tempat pembuangannya ya, tempat saya jual lagi ketemu, akhirnya dari situlah ya, ada orang yang lebih kaya, kita juga terinspirasi untuk menjadi kaya gitu, karena kaya itu kan tidak dilarang di dalam Islam, bahkan ya dianjurkan. Kalau kita kaya bisa membantu orang yang membutuhkan, kita berarti berbuat baiknya itu bisa lebih lah daripada orang yang miskin. Ya betul. Oh ya Mas Dar, kemudian di lapak jual beli barang bekas ini kira-kira apa saja sih yang ditampung gitu, yang ditampung? Kalau saya dengarkan itu ya slogannya mengubah sampah menjadi rupiah ya. Mungkin apa mindset itu mulai tertanam di sekitar masyarakat Cilegon, bahwasanya apapun selagi kita berusaha gitu ya, bahkan sampah bisa dirubah menjadi rupiah. Kira-kira apa saja sih yang ditampung ataupun yang diterima itu untuk dijadikan rupiah? Nah gitu ya, gini, maksud saya itu dulu mengubah sampah menjadi rupiah karena hampir rongsok itu dari sampah semua ya, buangan yang sudah tidak terpakai seperti kardus bekas, terusan botol-botol bekas minuman yang dibuang oleh masyarakat kita yang rajin membuang sampah bukan pada tempatnya. Nah disitulah peran tukang rongsok itu ikut membersihkan lingkungan dari situ. Nah seperti botol-botol, seperti besi-besi yang sudah berkarat dan lain-lain sebagainya, nanti bisa dilihat sendiri. Nah gitu, berarti sangat banyak ya, hampir semua sampah, baik sampah dapur. Kalau sampah dapur mungkin nggak terlalu ya, karena sampah dapur mah kebanyakan sampah yang nggak bisa didaur ulang. Iya betul, semua yang bisa daur ulang. Ya sampah-sampah yang bisa didaur ulang gitu ya. Nanti sangat direkomendasikan bagi sobat Wawa, khususnya daerah Cilegon dan sekitarnya, bagi kalian yang masih bingung gitu ya, ketika menumpuk barang bekas atau yang sudah tidak terpakai, silakan bisa kalian datang ke sini dan bisa tukarkan dengan rupiah gitu ya sampahnya. Ya, jadi rupiah. Kemudian terakhir Mas Jar, untuk memotivasi dan menginspirasi para sobat Wawa yang mungkin masih belum punya mindset usaha gitu kan, berusaha misalnya ingin ikut-ikutan, bahwasanya kira-kira menanamkan kepada mereka berdikari ataupun punya usaha sendiri itu lebih nikmat daripada kita ikut gitu, kira-kira seperti apa motivasinya untuk sobat Wawa ini? Ini sebenarnya bukan motivasi tapi sedikit sharing ya. Boleh. Jadi ingat, segala yang kita lihat sebenarnya adalah peluang. Jadi orang yang mengatakan bahwa peluang itu sulit itu karena mindsetnya tertutup. Tapi kalau mindsetnya terbuka, segala yang kita lihat itu adalah peluang dan bisa dijadikan uang. Contoh, kalau kita melihat teman kita ini di sini, mana peluangnya di sini? Peluangnya ada. Contoh, rambut kan perlu sampoan, itu jadi peluang kita. Kenapa kita nggak jual sampo sama dia? Nah kebetulan saya itu melihat peluangnya adalah sampah waktu itu. Sampah yang berserakan di jalan-jalan, kata saya, yang alhamdulillah ya ini sebagai kelebihan masyarakat kita itu adalah membuang sampah di jalan yang bukan tempatnya, ya kami ambilin, disitulah menjadi peluang, dan peluang itu menjadi uang bagi kami dan bagi masyarakat sekitar yang kebetulan di sini juga ada
ibu-ibu seperti yang tadi yang ikut pekerja itulah. Iya. Berarti di samping apa yang ikut melestarikan lingkungan gitu, usaha ini bisa mensejahterakan perekonomian warga sekitar juga. Betul. Seperti itu. Itu betul karena ya itu manfaat kata walaupun sedikit. Masya Allah, berarti tadi motivasi yang dapat kita ambil yaitu kalau di dalam makul ada kan kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan, maksudnya kita tuh harus tiap hari selalu mengambil faidah dalam arti di situ ya, termasuk salah satunya tuh peluang. Apapun yang kita lihat itu kita bisa jadi peluang, bisa jadikan peluang gitu. Iya. Bagi sobat bawah yang masih bingung ataupun masih bermental belum ada jiwa usahanya, oleh karenanya kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan. Tambahan mungkin ya, dalam motivasi usaha ada lagi nih, tidak ada kata gagal, yang ada hanya belajar. Kalau untuk pengusaha pemula ya, pasti di awal-awal itu banyak rintangan, banyak godaan yang membuat kita lemah dalam terus berusaha. Tapi ingat, tidak ada gagal, yang ada hanya belajar. Kalau belum berhasil, belajar lagi. Kalau sudah berhasil, belajar lagi. Sangat memotivasi ya sobat bawah. Mungkin hanya sampai di sini ya, mungkin perjumpaan kita dengan Mas Kal selaku owner jual beli barang bekas yang cukup masyhur di daerah Cilegon, khususnya Jombang, daerah Jombang. Oke, bagi sobat bawah terus saksikan Wawa Channel 97 yang insya Allah akan selalu meng-share dan berbagi motivasi dan inspirasi serta hal-hal yang bermanfaat lainnya. Jangan lupa terus berlangganan dan tekan tombol notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi atau pemberitahuan ketika saya upload video yang baru. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.